Kita lihat peluang pertama didapatkan oleh Christian Gonzalez tadi. Ya, peluang terbaik yang dimiliki oleh Eloy Gonzalez. Sayang sekali tidak bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Ya, terlalu cepat dia tadi melakukan tendangan. Belum mengenai bola. Kali ini juga tendangan dari luar kotak. Usaha dari Ferdinand untuk melakukan shooting dari jarak yang begitu jauh. Dan Aka tidak mau mengambil risiko. Dan kita lihat ini merupakan peluang dari Sunarto. Dan ada tendangan dari Joko Sasongko yang juga masih membentur tiang gawang. Betul sekali. Kesempatan yang juga menurut saya harusnya gol tercipta bagi Arema Lita, namun sayang sekali tendangannya masih mengenai sekitar gawang. Umpan berikutnya, berhasil dipotong dengan baik oleh Ahmad Kurniawan. Baik, kita lihat Deddy Kusnandar. Tendangan Christian Gonzalez. Kembali Joko Sasongko. Masih Joko Sasongko. Duel kali ini dengan Egy Melgiansyah. Serangan balik Patrick Wanggai. Christian Gonzalez. M. Ridwan. Bola daerah kali ini berusaha dikejar oleh Ferdinand Alfred Sinaga. Akankah ada pergerakan dalam kotak penalti? Masih Ferdinand Alfred Sinaga. Gagal melewati Munhar Ferdinand Sinaga. Ya, antisipasi dari bola-bola atas memotong crossing-crossing memang sangat dimiliki Kurnia Mega. Akhir dari match pertama, Arema Indonesia 0 dan Tim Nasional Indonesia 0. Baru saja kita menyaksikan bagaimana pertunjukan yang dilakukan dalam training match Tim Nasional Indonesia menghadapi Arema Indonesia. Walaupun skor imbang 0-0, tapi memang kita saksikan permainan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh para pemain. Ini Gresik United juga materi pemainnya tidak kalah mengkilapnya. Ada nama Aldo Barreto, Gustavo Kena. Ini kita lihat lagi Timnas Indonesia, P. Ya, kita di sini bagaimana Patrick Wanggai kembali diturunkan ya sebagai starter bersama Pak Habol. Tepat sekali karena berdua di depan. Dan komposisi 4-4-2 cukup berbeda dengan pertandingan babak pertama tadi. Dan Gresik United masih menyimpan nama seperti Ade Suhendra, ada juga David Faristian, anak muda yang juga tampil sangat baik. Dan skuad lengkapnya kita bisa saksikan di grafik berikut ini. Ya, kita di sini ada 4 nama pemain asing yang langsung diturunkan. Sebagai ini timnas akan menghadapi para pemain asing yang berkualitas. Betul, dan sangat berpengalaman tentunya. Kick-off match kedua sudah dilakukan. Timnas Indonesia menghadapi Gresik United dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Baik sekali. Tidak offside, Aldo Barreto kali ini langsung masuk dalam daerah kotak penalti. Masih Aldo Barreto dan kita lihat Kurnia Mega Hermansyah dan masih Aldo Barreto. Inilah dia yang kita bicarakan tadi tentang Kurnia Mega Hermansyah. Ia sama sekali tidak gentar dan juga sangat tenang menghadapi duel 1 lawan 1 dengan mantan penyerang yang juga pernah menjadi andalan dalam beberapa tim di Indonesia Super League, Aldo Barreto. Ya, kita lihat begitu tenangnya seorang Kurnia Mega yang lari ke depan untuk menutup atau juga mempersempit ruang shooting dari seorang Aldo Barreto. Dan bagaimana kita lihat berjibakunya para pemain pertahanan yang sangat baik. Tidak offside, Zulham Zamrun. Masih Zulham Zamrun kali ini. Umpan Zulham Zamrun dan peluang didapatkan dan tendangan. Nafsu, itulah dia. Satu kata untuk tendangan Yohanes Pahabol. Ya, bukan hanya nafsu, Rendra. Bola mengarah kepada kaki yang bukan merupakan kekuatannya. Kaki kanannya memang tidak sebaik kaki kiri yang dimiliki oleh Yohanes Pahabol. Ini dia. Sebenarnya ada kesempatan untuk bisa melakukan kontrol bola dulu. Namun maksud yang cukup baik sebenarnya, first time shooting, namun masih terlalu tinggi. Terlihat perannya di match kedua. Malah Zulham Zamrun yang lebih bermain, memberikan tekanan dari kanan, dan Yohanes Pahabol kali ini. Lagi-lagi kita lihat kemampuan si kecil Pahabol yang begitu baik dalam melakukan tendangan kaki kirinya. Cukup baik mengarah ke gawang, namun Heri tadi cukup sigap untuk bisa menangkap bola. Memang arah bola pun memang mengarah kepada Heri. Namun inilah yang saya katakan tadi bahwa memang harus ada indikasi untuk berani melakukan uji coba syuting dari luar kotak penalti yang harus dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia. Kembali Yohanes Pahabol. Duel dengan Sopandi. Masih Yohanes Pahabol dalam daerah kotak penalti. Kali ini adalah Yohanes Pahabol. Memindahkan bola pada Supardi. Masih Supardi dalam daerah kotak penalti. Dan Yohanes Pahabol. Masih Yohanes Pahabol.
begitu sulit melakukan tendangan karena langsung ditutup oleh para pemain Gresik United. Datang kali ini umpan yang sangat baik, kita baik lihat, dan sekali. peluang masih dapatkan, dan gol terjadi dalam training match. Tim nasional Indonesia menghadapi Gresik United dan dicetak oleh sang pendatang baru, pemain yang baru saja menggunakan jersey tim nasional Indonesia walaupun dalam ajang uji coba, Jajang Sukmara asal Persib Bandung. Ya, satu eksperimen yang sangat baik dari coach Alfred Riedel dengan mendorong Jajang Sukmara bermain di sektor sayap kiri. Kita lihat Jajang menjawab pertanyaan dari para masyarakat, apakah dia mampu bermain baik seperti saat dia bermain sebagai pemain Persib. Ini dia, kita lihat bagaimana Jajang. Dan ini trupas yang sangat baik kita lihat. Masih bisa diamankan oleh Heri Prasetyo, tapi Jajang Sukmara datang dan merebound bola. Sebuah penampilan yang sangat baik dari Jajang Sukmara. Sekali lagi, yang kali ini juga didampingi oleh seniornya, yaitu Robby Darwis yang berperan sebagai asisten pelatih tim nasional Indonesia. Dan sebenarnya juga tadi hampir saja Eka Ramdhanila yang mendapatkan peluang untuk bisa mencetak gol. Namun intercept bola dari Heri tadi yang mengarah kepada Jajang, akhirnya Jajang yang mencetak gol. Mulai menunjukkan penampilan yang cukup baik di match kedua, dan kita lihat kali ini ada sebuah umpan dan membuat skor 2-0. Patrick Wanggai mencetak gol ke gawang Gresik United lewat umpan yang diberikan oleh Supardi. Ya, satu trupas yang sangat baik mengarah ke sayap di mana Supardi coming from behind dan crossingnya yang begitu baik kepada Patrick Wanggai. Dan kita lihat satu sentuhan dari Patrick Wanggai langsung menghujam gawang dari Heri Prasetyo untuk kedua kalinya. Penampilan cukup baik dari para pemain tim nasional Indonesia. Yang kita bahas tadi, Rendra, bahwa kematangan permainan lebih terlihat di pertandingan babak kedua ini. Ini dia penempatan posisi yang sangat baik, dan pam, kita lihat tendangan mengarah ke sudut kanan gawang dari Heri Prasetyo. Ya, kita lihat Sasa Zesevic mengalami slip. Betul. Dan akhirnya itu memberikan ruang yang cukup bebas untuk Patrick Wanggai mencetak gol kedua bagi timnas Indonesia ke gawang Gresik United dalam training match, super match di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang sore hari ini. Dan ini yang kita lihat tidak terlihat di babak atau di match pertama tadi, di mana kedua wingback jajaran pelatihnya terhadap timnas Indonesia. Dan kali ini bola dikuasai oleh M. Ridwan, masih M. Ridwan. M. Ridwan kali ini mencoba umpan tarik. Oh, ada Zulham Zamrun. Akhir dari match kedua, tim nasional Indonesia unggul 2-0 atas Gresik United dalam training match yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Dua gol masing-masing dari Jajang Sukmara dan juga Patrick Wanggai membuat skor menjadi 2-0. Dan kita lihat bagaimana Robby Darwis berbicara dengan Patrick Wanggai, dan inilah dia idola baru sepak bola Indonesia, bintang masa depan Indonesia, Jajang Sukmara dan juga Yohanes Pahabol.